kasih tolu sada. Amin haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah Minggu di Rumah, Minggu Trinitatis HKBP Hitamulu, Resort Bangko, Distrik 25 Jambi, Minggu 7 Juni 2020 dengan topik kemuliaan Allah atas ciptaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur hingga saat ini Tuhan masih memberi kita kesempatan berkumpul untuk memuji namanya. Dia telah mencurahkan rohnya sehingga kita mengenal Dia Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur bagi Dia yang telah memberi rahmat-Nya kepada kita. Allah Bapa telah menjadikan segala sesuatu ada. Syukur bagi Dia yang telah menjadikan segala sesuatu ada dengan kuasa-Nya yang besar. Yesus Kristus, Anak Allah, telah menebus kita dan mendamaikan kita dengan Bapa. Syukur bagi Dia yang telah menebus kita dari dosa dan maut. Roh Kudus telah dicurahkan kepada kita sehingga kita mengenal Dia dan jalan yang dikehendakinya. Syukur bagi Dia yang telah memanggil kita ke dalam terang Kristus dan menjadikan kita menjadi gereja yang kudus baginya. Mari satukan hati untuk memuji Dia. Kita saat teduh. Dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan dengan nyanyian buku Ende nomor 648 ayat 1 ditambah ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 113 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Trinitatis, yaitu hukum Taurat ke-7 dan ke-8. Hukum ke-7, jangan berzina. Hukum ke-8, jangan membunuh. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 26 ayat 3. Rohani
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berterima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa-Mu untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami yang berdosa ini, terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 115 ayat 1 dan 2.
Epistel pada Minggu Trinitatis kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia ini anak Allah." Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 31 ayat 3. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta jemaat bisa kita baca yang tertera di stensilan yang telah dibagikan kepada kita. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 28 ayat 2. Masa tidak
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kami kehidupan, Kau berikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, menebus kami dari segala dosa dan kejahatan kami. Kau berikan kami Roh Kudus untuk membimbing kami mengerti akan kehendak-Mu, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang paham bagi kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita pada minggu ini, Minggu Trinitatis, tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasihi Tuhan, setelah Allah melihat segala yang diciptakannya, mulai dari hari pertama hingga hari ke-5, indah, baik. Lalu di hari ke-6, Allah menciptakan manusia. Ada hal yang sangat menarik dalam nas ini, yakni sebelum Allah menciptakan manusia, Dia terlebih dahulu membuat rencana atas manusia yang akan diciptakannya. Manusia akan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan manusia itu akan diberi tanggung jawab untuk menguasai seluruh ciptaannya. Baru setelah itu Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Ini berarti bahwa manusia hidup bukan asal hidup, tetapi memiliki hidup yang berarti bagi kehidupan lainnya. Manusia hidup sesuai dengan rencana Allah dan mewujudkan rencana Allah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada minggu ini. Yang pertama, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Seringkali disebut dengan istilah imago Dei. Berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 7, bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan
napas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri, sehingga setiap manusia memiliki nilai yang sama dan sungguh amat baik. Setiap manusia adalah imago Dei, tanpa dibatasi ras, agama, suku, warna kulit. Ini menjadi tanggung jawab besar bagi manusia. Di dalam kehidupannya, ia harus menunjukkan dirinya bahwa ia adalah imago Dei. Setiap makhluk hidup yang melihat wajah kita, mereka harus melihat gambar dan rupa Allah. Demikian juga dengan kita, harus melihat di setiap wajah manusia ada gambar dan rupa Allah. Dang pola be saidohono tua kadongan, ay roa mabayon, ay birong mabayon, nita rupa ni, nabotar, nang nabirong, namulus, nang nakiripu pe, na jarawaton, naturihon, na marsuhi-suhi pe bohina, dinasida pe adongdo rupa ni debata. Pada harinya kita, setiap orang harus mengingat akan hal ini. Tidak ada lagi yang saling menghina satu sama yang lain. Tidak ada lagi yang saling merendahkan. Tidak ada lagi human trafficking. Dengan kesadaran diri bahwa di dalam setiap wajah manusia ada gambar dan rupa Allah, kita akan menyadari betapa berharganya hidup ini, betapa mulianya hidup ini. Kita diberi Tuhan gambar dan rupanya sendiri. Oleh sebab itu, mari kita jaga kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan tetap setia kepada firman-Nya, sehingga dalam tindakan dan perilaku kita memancarkan sinar wajah, gambar dan rupa Allah. Unang mamago hadi batauta alani pangalaho. Saudara yang kasih Tuhan, yang kedua, Tuhan memberi kuasa. Sampai saat ini masih banyak orang yang salah memahami arti dan makna kuasa. Padahal secara positif, arti dan makna kuasa adalah otoritas dan kemampuan untuk mengendalikan sesuatu. Namun ada yang memaknai secara negatif, sehingga kuasa diartikan dengan kemampuan memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan alur pikirnya sendiri. Nas ini berbicara tentang kuasa yang diberikan oleh Allah sesuai dengan rancangan Allah kepada manusia untuk menguasai seluruh ciptaan lainnya. Manusia diberi otoritas untuk menguasai ciptaan lainnya, menata kehidupan, menaklukkan, sehingga tatanan kehidupan di bumi sungguh amat baik. Menjaga kehidupan di bumi agar tidak ada satupun di antara makhluk lainnya yang saling mendominasi, termasuk binatang yang di dalam dirinya ada homo homini lupus. Jika ini dibiarkan, maka makhluk yang lemah akan musnah oleh makhluk-makhluk dan binatang-binatang yang kuat. Inilah kuasa, otoritas, kemampuan yang diberikan Allah kepada kita. Kuasa bukan kemampuan memperlakukan segala sesuatu dengan alur pikir kita sendiri, dengan keinginan kita sendiri. Jika ini terjadi, maka ekosistem kehidupan kita akan menjadi rusak, akan terjadi eksploitasi alam yang berlebihan. Dampaknya dunia akan rusak, kehidupan kita akan rusak, generasi yang akan datang, anak cucu kita akan menerima warisan air mata, bukan mata air. Padahal yang seharusnya kita titipkan dan kita wariskan adalah mata air dan bukan air mata. Lihatlah betapa beberapa spesies ciptaan Allah sekarang semakin langka. Terpaksa negara campur tangan membuat beberapa daftar spesies binatang yang dilindungi untuk menjaga agar tidak punah. Ini adalah ulah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menyalahkan kuasa yang dia terima. Kuasa yang kita terima
adalah kemampuan menata bumi ini supaya tetap baik di mata Allah. Sebab Allah menciptakan bumi ini dan seluruh isinya, dan Ia berkata, sungguh amat baik. Saudara yang kasih Tuhan, Allah memberkati kita beranak cucu dan bertambah banyak, supaya setiap sudut bumi ciptaan Allah didiami oleh manusia yang mampu untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah, yaitu menguasai seluruh ciptaan, menata kehidupan dimanapun mereka berada. Allah memberi kita kemampuan dengan akal pikir dan hati yang paham, agar seluruh bumi dapat kita taklukkan. Allah memberi kita bekal yang cukup dengan makanan dan minuman dari ciptaannya, maka kita tidak perlu ragu akan makanan dan minuman kita. Allah telah menyediakan sebelum manusia diciptakan. Mungkin beberapa saudara kita pada masa kini merasa kesulitan mencari kebutuhan hidup akibat pembatasan sosial sekarang ini. Namun kita tetap percaya Tuhan menyediakan bekal hidup mereka juga. Banyak saudara kita yang lain, saluran berkat Allah memberikan mereka bekal hidup, perpanjangan tangan Allah untuk memberikan mereka kehidupan. Seperti misalnya pemerintah, perseorangan, instansi swasta, organisasi, bahkan ada beberapa gereja juga berpartisipasi memberi kebutuhan hidup saudara kita yang mengalami kesulitan saat ini. Bagi orang percaya, tidak akan putus asa apapun yang terjadi dalam hidupnya, sebab ia percaya Tuhan telah menyediakan kebutuhan hidupnya. Akan hal ini kita diingatkan oleh buku Ende nomor 209 ayat 3. Nasona ngau burjudu amakina manarihonau uhu basa sude narikoti dile hodo diau parabegudo nahumol sohon nguluna dohot si panganon au sonang do. Saudara yang kasihi Tuhan, Yesus telah mengingatkan kita akan hal ini dalam Matius 6 ayat 26 sampai 32, bahwa tidak ada kuasa manusia ataupun kekhawatiran manusia yang membuat dirinya hidup bertambah panjang. Hanya oleh kuasa Tuhan memberikan segala kebutuhan manusia. Bahkan makhluk-makhluk lain seperti burung pipit yang tidak bekerja, ataupun bunga-bunga di ladang yang tidak memintal, tetapi mereka juga diberkati oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan bunga di ladang lebih indah dari pakaian Salomo pada masa kejayaannya. Tuhan mengingatkan kita, Yesus mengingatkan kita, hanya orang-orang yang tidak mengenal Allah yang takut akan makanan dan minuman yang dia butuhkan setiap hari. Saudara yang kasihi Tuhan, minggu ini kita diajak untuk percaya akan kuasa Allah yang telah membuat kita mulia. Bapa telah memberikan kita dan menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri, memberi kita kelebihan dari makhluk-makhluk lainnya, memberi kita kuasa atas segala ciptaannya, memberi kita kehidupan dan bekal dari ciptaannya sendiri. Ia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk memberi kita kehidupan kekal, telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Dia juga telah memberi kita Roh Kudus untuk mengajar, menghibur dan menguatkan kita, memberi kita hikmat dan kebijaksanaan untuk menata kehidupan ini, supaya Allah melihat ciptaannya sungguh amat baik. Allah Tritunggal telah membuat kita mulia. Jagalah kemuliaan Allah yang ada padamu. Unang mamago hade bataumu
alani pangalaho. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sapaan firman-Mu hari ini, mengingatkan kami betapa mulianya, betapa berharganya hidup kami. Engkau menciptakan kami sesuai dengan gambar dan rupa-Mu sendiri. Engkau memberikan kami roh, Engkau menebus kami dan memberi kami kehidupan kekal. Kuatkan kami, ingatkan kami, tuntun kami, supaya kami hidup sesuai dengan rencana-Mu. Dalam kehidupan kami tetap memancarkan sinar wajah rupa Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 116 ayat 1 dan ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Horas. Sangat madi debata mata, amin haleluya. Sangat madi anaknya Tuhan Yesus Kristus, amin haleluya. Sangat pun madi ton di perbadia, amin haleluya. Sangat di Tuhan de batasi tolusada, amin